Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Pemviral TV. Bagi teman-teman semua yang sudah bergabung, admin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena sudah bersedia mendukung untuk berbagi, membagikan info-info dan tutorial-tutorial menarik untuk kita persembahkan kepada kawan-kawan kita semua. Baik kawan-kawan semua, kali ini admin ingin membagi informasi terkait dengan info-info penerimaan guru 1 juta guru P3K untuk tahun ini. Dan bagaimanakah kelengkapan informasinya? Baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2021. Rencana rekrutmen P3K untuk tenaga guru pada tahun 2021. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pembina jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga guru. 2. Dengan melalui jalur P3K, maka persyaratan usia pelamar dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar untuk guru sampai dengan 59 tahun. 3. Sampai dengan saat ini baru 174.077 formasi guru P3K yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah, 32 provinsi, 370 kabupaten, dan 89 kota. 4. Pengajuan usulan untuk formasi guru P3K akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020 melalui aplikasi e-formasi Kemenpan RB. 5. Kemenpan RB akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta juga mempertimbangkan data Dapodik Kemendikbud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Saat ini dalam proses perencangan sistem penerimaan, soal ujian kompetensi dan sistem seleksi yang melibatkan Kemenpan RB, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN, dan BPPT. Ketujuh, Kemenpan RB akan menetapkan peraturan Menpan RB sebagai dasar hukum pelaksanaan. Seleksi ini terbuka bagi guru honorer yang terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik serta lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Pemerintah memberikan dukungan berupa materi, pembelajaran hingga memastikan tersedianya anggaran bagi gaji. Bagaimana bentuk dukungan pemerintah untuk guru honorer yang mengikuti seleksi? 1. Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. 2. Setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi. 3. Biaya penyelenggaraan ujian seleksi ditanggung oleh Kemendikbud. 4. Pemerintah memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi. Jadi itu adalah informasi terkait dengan penerimaan guru P3K ya. Dan kita coba scroll ke bawah. Ada info-info apa lagi yang akan kita dapatkan. Mengapa dibuka seleksi guru P3K? 1. Berdasarkan data pokok pendidikan, Kemendikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru.
di luar guru PNS yang saat ini mengajar. Yang kedua, pembukaan seleksi untuk menjadi guru P3K adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Jadi memang selama ini guru honorer itu yang sudah mengabdi lama ataupun guru-guru yang memang baru lulus ya, kadang memang penghasilannya bisa kita katakan di bawah rata-rata lah ya, tidak mencukupi nafkah daripada guru tersebut, sehingga terkadang banyak guru-guru kita yang mengalami kendala ekonomi, terlebih lagi di masa-masa pandemi sekarang ini. Jadi mungkin dalam informasi penerimaan guru P3K ini mungkin bisa menjadi ladang rezeki baru bagi guru-guru honorer semuanya, agar bisa berkarir dan mencerdaskan anak-anak bangsa Republik Indonesia. Syarat pendaftaran P3K 2021. Siapa yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi? 1. Guru honorer termasuk guru-guru ex tenaga honorer K2 yang terdaftar di data pokok pendidikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. 2. Lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Berarti ada dua kategori calon peserta untuk pendaftar guru P3K. Apa yang membuat seleksi guru P3K kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Nah, ini ada perbedaan. Kalau tahun-tahun sebelumnya formasi guru P3K terbatas, sedangkan tahun 2021 semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. Dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. Jadi kalau tahun sebelumnya itu formasi guru P3K terbatas ya, mungkin hanya beberapa instansi saja yang menyeleksi ataupun menerima formasi daripada guru P3K. Sedangkan tahun 2021 nanti itu ditargetkan 1 juta guru P3K akan siap diterima dan direkrut untuk ditempatkan di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun. Ini kalau tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2021 setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi di tahun yang sama atau berikutnya. Jadi terdapat perbedaan ya, beberapa perbedaan antara tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2021. Tidak ada materi persiapan untuk pendaftar. Sedangkan tahun 2021 Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi bagi kawan-kawan semua guru-guru honorer yang ingin ikut di seleksi guru P3K tahun ini, saran admin juga bisa bergabung ya di grup-grup Telegram guru P3K ya. Kemudian juga bisa mengikuti tryout yang disediakan baik lembaga-lembaga yang memang diadakan oleh Kemendikbud sendiri maupun lembaga-lembaga yang mandiri ya. Tidak ada salahnya kita mengikuti tryout untuk mempertajam wawasan kita terkait dengan tes seleksi guru P3K tersebut. Pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Sedangkan tahun 2021 pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Sedangkan tahun 2021 biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Nah, jadi itu ada beberapa perbedaan ya antara seleksi di tahun-tahun sebelumnya dengan tahun-tahun 2021 ini. Terdapat beberapa poin perbedaan. Ya intinya kesempatan kita untuk lulus tahun ini bagi guru-guru honorer yang mengikuti tes seleksi guru P3K terbuka lebar ya. Namun jangan lupa harus tetap semangat berdoa, berusaha dengan sepenuh hati agar apa yang kita cita-citakan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita
mengakhiri video ini ada baiknya kita dengarkan dulu pernyataan daripada Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Baik, langsung saja kita klik videonya. Pendidikan, ada beberapa pertanyaan dari Jawa Pos, MNC, dan Dai TV, Pak. Yang pertama itu terkait dengan rekrutmen guru PPPK usia 20-59 tahun. Kemudian bagaimana nasib guru-guru senior yang utamanya berada di wilayah 3T, karena pasti akan kalah dengan guru-guru yang muda. Untuk yang pertama saya jawab dulu mengenai yang seleksi massal tahun depan, mengenai guru-guru honorer yang kalau lulus sering sekali mendengar Pak, tolong prioritaskan yang ini dulu, grup yang lama atau yang sudah lama. Ini harus saya jelaskan sekaligus. Di tahun 2020 tidak akan ada 2021 tidak akan ada keterbatasan kapasitas untuk mengambil tes itu, karena tes itu akan online diadakan semua guru honorer tersebut akan bisa mau asal sesuai dengan kriterianya. Jadi yang umur di atas 35 itu kan peraturan untuk PNS, tapi ini P3K, jadi mereka juga boleh ikut ya, baik negeri maupun swasta boleh mengikuti tes seleksi itu. Jadinya sudah tidak ada lagi prioritasi, maksudnya siapa yang duluan udah nggak valid lagi argumen itu. Semuanya boleh mengambil tes, tes tersebut akan menjadi P3K. Jadi harap dijelaskan, saya juga dengar di berbagai macam komen saya di sosial media, tolong dong dahulukan yang ini. Nah ini makanya saya harus merubah lagi pola pikirnya. Sudah tidak ada dahuluan lagi. Semuanya bisa mengambil di 2021, dan bahkan bukan cuma sekali, mereka bisa mengambil total bisa sampai dengan 3 kali mengambil. Jadi kalau gagal dia bisa mencoba lagi dan mencoba lagi, dan disediakan pembelajaran online-nya pun. Jadi bagi yang mungkin tidak masih belum mempunyai pengetahuan atau kompetensi untuk lulus, dia bisa belajar karena kita memberikan pembelajaran online secara mandiri, di mana dia bisa mengasah kemampuannya agar kemungkinan dia lulus seleksi tersebut lebih tinggi. Tetapi tolong diingat lagi masyarakat, ini bukan 1 juta guru menjadi P3K. Ini adalah seleksi massal. Yang akan diangkat menjadi P3K adalah berapa yang lulus dari itu. Kalau yang lulus cuma 100.000, ya 100.000 yang jadi tahun 2021. Kalau yang lulus 500.000, ya 500.000 yang akan diangkat jadi P3K. Jadi mohon teman-teman media mengerti bahwa harus lulus seleksi. Kemendikbud tidak akan mengendorkan standar untuk menjadi guru P3K. Itu adalah suatu standar tes seleksi yang harus kita pertahankan untuk kebaikan anak-anak kita. Jangan lupa, kesejahteraan pentingnya luar biasa. Guru bagi anak-anak kita. Setuju? Oke, terima kasih. Jadi itulah tadi argumentasi ataupun pernyataan yang ditegaskan oleh Mas Mendikbud Nadiem Anwar Makarim terkait seleksi guru P3K ya, karena memang selama ini sempat beredar kabar ada yang mengatakan kalau guru honorer yang mengabdinya lama tolong Pak didahulukan gitu kan, nah, tolong diutamakan. Kalau honorer yang baru-baru masuk, yang baru-baru terdaftar di Dapodik, itu dibuat belakang-belakang saja. Itu sempat memang beredar argumen-argumen seperti itu. Namun dengan jelas Mendikbud Nadiem Anwar Makarim sudah menegaskan secara tegas, dalam seleksi guru P3K tahun ini tidak akan ada yang didahulu-dahulukan ya. Tapi semuanya berhak mengikuti seleksi guru P3K asalkan, catatannya, asalkan sudah memenuhi persyaratan ya, sudah memenuhi persyaratan
sebagaimana yang telah ditentukan bagi peserta yang ingin mengikuti tes seleksi guru P3K. Nah, jadi kepada teman-teman semua, admin mengucapkan selamat berjuang untuk mencapai cita-cita. Mari bersama-sama kita berusaha sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita, ya. Kita kerahkan seluruh kemampuan kita, belajar sungguh-sungguh, dan jangan lupa juga memperbanyak amal, ya, amal baik. Kemudian yang terpentingnya lagi adalah memperbanyak doa, ya, karena bagaimanapun ceritanya, apapun yang akan kita raih, kita harus berusaha dan disertai juga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap elemen-elemen perbuatan kita, ya, agar kiranya kita diberikan berkah, ya, menjadi berkah hidup bagi kita semua untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Terima kasih kepada penonton semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.